Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Ready. Nah, jadi ya masih dalam situasi isolasi diri karena gara-gara wabah virus corona itu ya. Jadinya nggak bisa sembarang keluar. Bisa sih keluar, cuman ada beberapa syaratnya, ada di videoku kemarin. Jadi ya tetap di rumah aja. Nah sekarang aku mau bahas hal-hal yang ringan-ringan aja, yaitu teknis tentang motor, yaitu tentang kaliper rem belakang. Nah jadi banyak ya orang-orang entah itu 150 cc atau 250 cc itu mereka dari posisinya kalipernya kayak di atas gini itu dirubah menjadi di bawah sini, yaitu dengan cara mengganti bracketnya atau dudukan kalipernya ini. Nah biasanya orang-orang itu gantinya pakai, ada merek WR3 ya kalau nggak salah, WR3 itu biasanya dikombinasikan dengan kaliper Brembo. Nah jadi supaya lebih mugi look ya, kalipernya dirubah dari awalnya di atas menjadi di bawah, karena seperti kita tahu mugi 1000 cc, kemudian WSBK, balapan WSBK, kemudian MotoGP pun juga kalipernya berada di posisi bawah. Nah jadi kira-kira kalian pernah nggak mikir sebenarnya fungsinya ada di bawah itu buat apa sih? Apa cuman buat estetika aja, buat seperti mugi look aja, ataupun ada fungsinya? Nah jadi kemarin aku sempat kepikiran ya, bukan adan, ngaji. Jadi aku kemarin sempat kepikiran ya, sebenarnya ada fungsi lainnya tahu nggak sih, atau cuma sekedar estetika aja buat kaliper itu ditaruh di bagian bawah. Nah jadi kemarin setelah aku browsing itu cari di kayak ya di blog, kemudian forum-forum gitu, dalam negeri gak nemu ya. Kemudian akhirnya browsing lagi, nemu di forum luar negeri itu, kalau di Indonesia kayak Kaskus itu, kalau di Indonesia itu ada beberapa opini yang bilang kenapa kaliper itu biasanya kayak di MotoGP, kemudian di mugi WSBK itu kalipernya berada di bawah. Itu ada beberapa opini. Yang pertama itu untuk center of gravity-nya tuh supaya lebih bagus. Jadi kita tahu sendiri lah ya, semakin bobot motor atau kendaraan semakin berada di titik paling bawah itu kestabilannya semakin baik. Kayak motor-motor truk, mobil truk itu kan pastinya ceper-ceper ya supaya center of gravity-nya itu bagus. Cuman beberapa orang itu nggak setuju, dan aku juga mikirnya kayak kurang tepat sih. Soalnya yang pertama, kaliper kan enteng, nggak segede kaliper depan, kaliper belakang itu kecil, enteng, jadi nggak begitu pengaruh. Kemudian juga posisinya itu berada di pinggir, nggak benar-benar di tengah. Jadi itu kayak kurang masuk ya opininya. Kemudian ada lagi satu orang, dia ngaku kalau dia itu pernah menjadi pit crew salah satu balapan BSB kalau nggak salah, salah satu tim, peserta tim itu. Jadi fungsi utama dari kaliper berada di bawah itu adalah buat kepraktisan saat mengganti ban. Kalau motor itu ya, balapan motor itu kalau ganti bannya itu langsung ya kayak mobil sih, langsung dicopot rodanya diganti. Nah terus apa hubungannya sama kemudahannya kalau kalipernya berada di bawah? Sekarang kalau kalipernya berada di posisi atas, kalau kita ganti roda gitu ya, nyopot roda gitu, itu pastinya kan kita ngelepas itu kan posisinya kayak agak diangkat gitu ya, atau ke belakang. Nah kalau posisi kalipernya berada di atas, itu pasti akan menyulitkan kita waktu mengganti. Nah sedangkan di balapan kayak MotoGP, kemudian yang lebih sering ganti ban sih ini ya, balap endurance, balap ketahanan. Nah itu kalau posisi kalipernya berada di bawah itu lebih memudahkan saat kita ganti rodanya. Jadi kalau di atas waktu dicopot dia biasanya akan jatuh atau ya sulit lah. Tapi kalau di bawah sini
Nah itu tinggal ditarik terus langsung pasang lagi, jadi tanpa ngotak-ngatik atau ngerubah atau ngelepas dari kaliper belakangnya ini. Jadi lebih ke ini ya, kepraktisan. Nah jadi ya kalau dipikir-pikir emang logis sih kenapa kenapa posisi kaliper biasanya motor-motor balap itu, terutama endurance itu berada di posisi bawah. Terus kenapa kalau yang depan nggak di posisi bawah juga? Karena yang depan kan dia posisi kalipernya udah di belakang gini ya. Nah, udah di belakangnya shock, jadi ganti tinggal ditarik ke belakang, ini sama sekali nggak ngeganggu. Beda halnya sama kayak kaliper belakang. Kalau kaliper belakang kita nariknya ini kalau di atas, kalau posisinya di atas gini agak kesulitan, tapi kalau di bawah itu tinggal copot terus pasang lagi, lebih praktis, lebih gampang ya, intinya lebih ke kepraktisan. Kemudian ada lagi ya, satu lagi kalau aku baca-baca yang bikin lebih praktis lagi saat penggantian roda atau ban roda lah ya, yaitu adalah swing arm mono atau single side swing arm, atau bahasa orang-orang swing arm pincang gitulah kayak punya Ducati atau MV Agusta gitu ya. Jadi aku baca-baca lagi di forum luar negeri, awal mula terciptanya swing arm mono itu supaya lebih praktis saat mengganti roda. Jadi kalau swing arm konvensional kayak gini ya, nah jadi kita harus nyopot baut as roda, kemudian nyopot asnya, kemudian nyopot rantai, nyopot ban, masang lagi, masang rantai, masang as gitu. Itu memakan banyak waktu, sedangkan kita tahu sendiri kalau balapan itu yang paling penting itu kecepatan. Nah jadi kalau di swing arm mono itu kayak mobil kan ya, jadi tinggal copot baut, apalagi kalau kayak bugi-bugi itu pakai center lock, jadi tinggal lepas bautnya, copot rodanya, pasang lagi bautnya, udah beres. Jadi nggak perlu nyopot as roda, nyopot rantai kayak gitu, enggak. Jadi lebih cepet dan lebih praktis kayak gitu. Jadi kalau aku baca-baca sih kayak gitu ya. Terus kenapa kok MotoGP nggak pakai single swing arm? Jadi karena MotoGP itu jarang ya ganti roda gitu. Seandainya flag to flag pun, race flag to flag yang ganti ban itu pun gantinya sekaligus sama motornya, nggak diganti cuman rodanya aja. Kemudian juga power MotoGP itu lebih gede. Takutnya kalau single side swing arm itu nggak kuat buat nerima hentakan dari power mesinnya yang gede, karena dalam angka kan pastinya dua lebih banyak atau lebih baik daripada satu. Ya mungkin itu sih buat vlog gabut kali ini. Terus ini juga moga-moga virusnya segera teratasi biar bisa riding lagi kayak gitulah ya. Oke, mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, and get ready, dadah.